Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Suara saya kedengeran kah? Selamat pagi, Ibu. Pagi. Kedengar. Kedengar ya. Ini teman-temannya pada kemana nih? Baru 8 orang. Ah, sebentar ya, Bu. Iya, coba di WA di grup. Minta pada join sekarang ya. Saya share screen, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, sambil tunggu ya. Ini yang satu kelasnya ada berapa? Kalau masuk pagi semua, kira-kira 17 orang. 17 ya. Berarti kira-kira kita tunggu 5 orang lagi deh. Ya. Atau 7 orang lagi lah. 5 sampai 7 orang lagi join, kita mulai ya. Ya, isi macam-macam isi itu disimpan di saling isi bunga-bunga kan.
Nggak ada lagi temannya yang mau ikutan kuliah atau pada pindah jam? Sepertinya ada yang pindah sore, Bu. Oh ya udah kita mulai aja ya. Iya, Bu. Saya share screen terlihat masih? Masih terlihat, Bu. Ya, oke. Kita lanjut eh, materi ya di manajemen perapotikan, yaitu tentang strategi pengembangan apotik. Oh, kalau pada pindah kelas ke kelas sore atau kelasnya siapa ya? Kelas sore, Bu, 2B. Oh, dengan siapa tuh dosennya? Oh, Paniko ya? Iya, Bu. Oh, soalnya takutnya materinya sama atau ada yang belum dikasih kurang pas sih nanti jadinya. Ya udah nanti di itu aja deh. Oke. Kemudian eh, strategi ya. Kalau kita bicara tentang strategi, itu kita bicara tentang rencana. Ya, jadi strategi itu bisa didefinisikan sebagai pola atau rencana mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan tindakan. Ya, jadi rencananya itu harus mencapai tujuannya, kebijakannya, ya. Dan tindakan apa yang perlu dilakukan dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Rencana menyeluruh dengan menggunakan sumber-sumber untuk menentukan posisi yang menguntungkan, ya. Tentu saja ketika kita bicara bisnis apotik, ya, kita akan mencari strategi bagaimana caranya supaya apotik kita yang selalu diuntungkan, posisinya selalu unggul dibanding dengan apotik sekitar, gitu ya. Kemudian juga strategi untuk tujuan jangka panjang, ya. Kemudian untuk mencapai misi, ya, mencapai misi-misinya, ya. Tentunya sebuah eh, kalau kita bicara usaha, ya, usaha perorangan, baik perorangan maupun berupa badan, tentunya punya banyak misi-misi yang menjadi tujuannya, ya. Nah, ini bagaimana cara kita menyusun strategi agar tujuan tersebut bisa tercapai. Nah, manajemen strategis, ya, apa sih manajemen strategis, ya? Manajemen strategis itu adalah proses pemanajemenan untuk mewujudkan visi misi organisasi, ya, menjaga hubungan baik antara si stakeholder atau pemegang saham, ya, kemudian bagaimana pemilihan strategi yang tepat, yang cocok dengan perusahaan, dan pengendalian strategi untuk memastikan bahwa misi dan tujuan dapat tercapai. Ya, jadi tujuan atau misi itu sudah ditetapkan di awal. Ya, apotek ini mau dibawa kemana sih? Ya, tentunya ada tujuannya, ada misinya. Nah, manajemen strategis itu adalah prosesnya, proses manajemennya, bagaimana strateginya untuk mewujudkan misi dan tujuan tersebut, gitu intinya, ya. Nah, di dalam manajemennya itu ada tentang bagaimana mewujudkan visi, bagaimana menjaga hubungan baik dengan uh, pemegang saham, gitu ya. Nah, kemudian tugas manajemen strategis apa aja tugasnya? Ya, yang pertama tentunya mengembangkan misi strategis dan misi bisnis, ya. Kemudian menentukan tujuan, merumuskan strategi, ya. Kemudian strategi yang sudah dirumuskan itu diimplementasikan, ya. Kemudian juga dievaluasi, ya, dikaji perkembangan baru dan kalau ada yang dirasa kurang tepat, ya, kinerjanya eh, strateginya yaitu akan ada pembetulannya, ya. Bagaimana baiknya nih? Harus kita ubah strateginya yang mana? Nah, gitu. Adalah tugas manajemen strategis. Nah, manajemen strategi itu memiliki model sebagai berikut. Yang pertama, pemindaian lingkungan eksternal dan internal. Artinya kita melihat kapasitas atau kapabilitas internal dan peluang pasar, ya. Jadi kita lihat dulu nih dalam apotik ya secara internal
kapabilitas atau kemampuannya itu sejauh mana, ya, modalnya itu sebesar apa, anggaran yang dibutuhkan sebanyak apa, ya, kapasitasnya, kemampuannya kita lihat dulu. Nah, kemudian kita juga akan melihat peluang pasar ya, secara eksternal di luar, ya, peluangnya ada di mana nih, ya. Nah, itu kita lihat terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua ada perumusan strategi, ya. Strategi apa nih yang ingin kita mainkan dalam uh, apotek kita, gitu ya. Nah, perumusan strateginya itu apa aja, ya? Menentukan visi misi, menentukan tujuan, menentukan strategi apa yang ingin digunakan dan kebijakan-kebijakan apa, ya. Nah, setelah dirumuskan, kemudian harus diimplementasikan, ya, direalisasikan strategi tersebut, ya. Caranya apa? Ya, membuat program, ya, menyusun anggaran, ya, kemudian membuat prosedur-prosedur, ya. Nah, setelah strateginya dijalankan, kemudian dievaluasi, ya, dinilai kinerja dan ada tindakan koreksi, ya. Kalau misalnya kok rasanya kurang pas atau ada yang perlu ditingkatkan, nah itu bisa dievaluasi. Perumusan strategi bergantung level unit bisnis yang berbeda, ya. Ada 3 tingkatannya. Ada tingkatan korporat, ada level bisnis, dan tingkat fungsional. Ya, ini berjenjang ya. Paling tinggi tingkat korporat, kemudian 2 di level bisnis, dan ketiga tingkat fungsional. Strategi korporat ya. Korporat itu kalau kita bicara korporat, kita bicara perusahaan ya, yang sudah ada legalitas hukumnya. Strategi korporat itu adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai, ya, melalui konfigurasi dan koordinasi aktivitas pasar gandanya. Ya, jadi bagaimana strategi yang diambil oleh suatu perusahaan. Isu-isu apa yang ada pada strategi korporat, ya? Yang pertama adalah bisnis apa sih yang menjadi tempat bersaing berdasar daya tarik industri, ya. Kemudian bagaimana bisnis-bisnis dapat dikelola untuk mencapai sinergi, ya, menciptakan nilai lebih dengan kerjasama dibandingkan jika beroperasi sebagai bisnis yang berdiri sendiri. Ya, jadi ruang lingkup untuk strategi korporat itu kan lebih besar. Ya, kita bicara perusahaan. Ya, jadi harus punya strategi ya, bisnis apa nih yang lebih bersaing. Ya. Kemudian bagaimana nih bisnis mau dijalankan? Apakah dengan bekerja sama atau bisa beroperasi sebagai bisnis yang berdiri sendiri. Ada 3 macam strategi dalam tingkat korporat ya, ada pertumbuhan atau growth, kemudian stabilitas dan penciutan. Kalau pertumbuhan ya strateginya didesain untuk bertumbuh ya, seperti misalnya dalam hal penjualan, dalam hal profit, dalam hal aset ya. Bagaimana dicari strateginya agar dapat bertumbuh, growth ya. Kemudian stabilitas ya. Stabilitas ya strateginya didesain supaya ya stabil ya, jangan sampai turun ya dalam hal penjualan, profit, aset ya. Atau penciutan strateginya. Kalau penciutan ya didesain untuk mengurangi aktivitas dari korporat ya, gimana dibuat supaya lebih menciut. Ya, yang pertama ada strategi pertumbuhan. Pertumbuhan itu strateginya ada 4 ya, ada yang secara vertikal ke atas secara vertikal itu diartikan sebagai integrasi ke depan, artinya dari pabrik obat, kemudian distributor, kemudian apotek, atau dibalik ya, dari apotek, distributor atau pabrik obat ya. Jadi strateginya ada, kalau kita mau buat pabrik obat dulu ya berarti kita juga buat distributornya, kemudian buat apoteknya juga ya, atau dibalik. Misalnya kita buat sekarang bisnis yang ada, suatu perusahaan punya apotek ya, kemudian apotek bisa berkembang jadi distributor, nah kemudian jadi pabrik obat. Itu strategi pertumbuhan vertikal. Kemudian yang kedua horizontal. Horizontal artinya ya yang mendatar. Yang mendatar kita artikan apotek bisa punya cabang di mana-mana ya, punya cabang lagi, ya itu pertumbuhan horizontal. Kemudian diversifikasi konsentrat ya, memasarkan produk baru ya, tapi masih sejalan dengan bisnis sebelumnya. Misalnya bisnis sebelumnya adalah apotek, ya misalnya bisa berkembang strateginya kita bikin misalnya jadi swalayan apotek, misalnya seperti modelnya Century atau
model-modelnya Gordian gitu ya, menjadi apotik swalayan. Atau diversifikasi konglomerasi ya, artinya kita buat produk baru tetapi tidak berkaitan dengan bisnis yang sebelumnya. Misalnya bisnis sebelumnya kita buat apotik, ya misalnya strateginya dibuat kalau secara konglomerasi dibuat yang lain, percetakan buku ya. Eh, jadi bisnisnya tidak ada hubungannya dengan yang lama. Nah, kemudian yang kedua tadi jenis strategi stabilitas ya. Gimana strateginya supaya bisnis stabil ya. Yang pertama berhenti sementara. Ya, artinya dengan berhenti sejenak ya itu bisa ke strategi pertumbuhan atau penciutan. Ya, jadi kita vakum sebentar ya untuk menjaga stabilitas ya. Artinya strategi pertumbuhan atau penciutan kita diam dulu, berhenti dulu gitu ya. Jangan melakukan strategi yang lebih banyak ya. Biasanya dilakukan korporat yang sebelumnya tumbuh dan cepat ya. Jadi ketika percepatan pertumbuhan oleh suatu perusahaan, nah itu kita perlu juga ada strategi stabilitas ya. Jadi harus berhenti dulu sementara ya. Saat berhenti ya bisa kita konsolidasi sumber daya. Ya, kemudian yang kedua tidak berubah. Artinya korporat tidak melakukan hal baru. Jadi apa yang sudah ada yaitu dijalankan. Kemudian profit, ya tidak melakukan hal baru pada kondisi yang sulit, ya jadi tidak terlihat sedang mengalami masalah. Ya ini ada strategi-strateginya. Nah kemudian yang ketiga bisa strategi penciutan. Yang pertama ada turnaround strategi, yang kedua sell out strategi, yang ketiga ada liquidation. Ya turnaround ya untuk efisiensi operasi. Ya kalau ada masalah dalam korporat, ya bisa dilakukan strategi turnaround atau sell out ya, kita jual perusahaannya ke perusahaan lain ya. Kemudian yang ketiga ya likuidasi ya. Kemudian ini ada strategi level bisnis ya. Tadi yang pertama kan korporat, yang kedua bisnis. Nah, strategi pada level bisnis disebut strategi bisnis yang dilakukan perusahaan untuk bersaing dalam satu industri atau pasar tertentu. Ya, kalau bicara bisnis ya artinya persaingan dalam bisnis ya. Cara untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi strategi itu dibuat supaya selalu dapat berkompetisi dan selalu unggul ya dalam jangka panjang. Sering disebut strategi kompetitif karena menjawab bagaimana perusahaan bersaing. Nah, apa aja nih strategi bisnis ya? Ada yang pertama kepemimpinan biaya menyeluruh ya, menciptakan posisi biaya rendah di antara pesaing ya. Jadi artinya kita yang paling unggul karena harga paling murah ya. Nah, jadi caranya ya biaya-biaya bisa dikurangi. Yang tidak perlu ya itu bisa dievaluasi lagi, itu dikurangi. Tetapi tetap mengutamakan kualitas ya dong, walaupun eh, harganya murah tetapi kualitas tetap sama atau tetap lebih baik ya. Kemudian diferensiasi ya, ada yang membedakan, ada yang berbeda ya dalam eh, apotek kita. Yang pertama, menciptakan produk unik dan bernilai. Ya, kita bikin produk ya, itu yang akan membuat kita berbeda. Kemudian fokus pada atribut non harga ya. Jadi ketika kita berbeda, harga itu nggak jadi nomor satu lagi. Ya, beda dengan tadi yang kepemimpinan biaya menyeluruh yang harus biaya rendah di antara pesaing ya. Tapi ketika kita menjadi uh, apotek yang berbeda, ya kita nggak fokus lagi pada harga ya, tetapi kepada pelayanan. Ya, jadi ada kalanya di mana pelanggan itu akan tertarik karena pelayanan yang diberikan itu eh, memuaskan. Ya, jadi nggak hanya soal harga, tetapi juga soal pelayanan ya. Free delivery, kemudian
banyak promo, banyak program, ya, banyak bonus-bonus, misalnya, kemudian eh, pelayannya ramah, ya, kemudian eh, petugas farmasi kredibel, ya, banyak hal yang di luar dari harga yang bisa dijadikan strategi, ya. Kemudian yang ketiga terfokus, ya, lini produk yang sempit, ya, misalnya kita mau fokus kepada lebih eh, penjualan atau obat-obat yang kita stok, ya, itu misalnya kita fokus untuk obat anti diabetes oral, katakanlah, ya. Nah, ketika kita punya lini produk yang sempit, ya, ini juga bisa jadi strategi, ya. Banyak masyarakat di luar sana yang menderita diabetes, ya. Ketika di luaran obat diabetesnya kosong atau susah dicari, ya, apalagi obat diabetes itu diminumnya rutin, ya, karena termasuk penyakit kronis, ya, diminumnya rutin seumur hidup, ya, tentunya akan continue terus dia punya kebutuhan obatnya, ya. Nah, ini juga bisa menjadi strategi, ya. Kemudian strategi tingkat fungsional, ya. Jadi tadi ada korporat, kemudian bisnis, yang ketiga fungsional. Nah, fungsional yaitu pendekatan fungsional untuk mendukung suksesnya strategi di tingkat korporat dan bisnis. Ya, jadi secara fungsional ada juga strateginya, ya. Ini bisa dipakai dalam korporat dan bisnis, ya. Yang pertama strategi pemasaran, ya, strategi keuangan. Ya, jadi banyak sekali strategi-strategi yang bisa digunakan dalam tingkat fungsional, ya. Strategi pemasaran, ya, gimana cara meningkatkan pemasaran produknya, ya. Kemudian strategi keuangan, ya. Strategi penelitian dan pengembangan, ya. Strategi pembelian, ya. Misalnya, oh, kalau beli dalam jumlah banyak itu bisa diskon lebih banyak, ya. Atau juga bisa dalam pembelian kita minta waktu jatuh poinnya lebih panjang, ya, misalnya. Atau kita juga bisa membeli produk pada saat lagi program, ya, misalnya ada 3 bonus 1, ya, kemudian ada 5 bonus 1, 10 bonus 2, ya. Kadang supplier itu menawarkan program-program menarik, ya. Nah, itu kita bisa pakai sebagai strategi pembelian. Kemudian strategi SDM, ya. Nah, bagaimana supaya SDM yang ada itu eh, bisa dipergunakan sebaik-baiknya, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, ya, nggak bisa terlalu tinggi juga, ya, angka eh, pegawainya, ya, terlalu banyak pegawai, terlalu banyak pekerjanya juga nggak bisa, itu tidak akan menghemat kos, atau kekurangan itu juga nggak baik, ya. Nah, ini bagaimana nih, ada strategi-strategi untuk memanfaatkan sumber daya manusia dalam uh, apotek. Kemudian strategi informasi teknologi, ya. Informasi teknologi itu sudah hal yang lumrah yang memang sepertinya mau nggak mau, ya, uh, dalam masa sekarang diperlukan informasi teknologi, ya. Jadi artinya software-software untuk eh, kita bisa gunakan lebih eh, baik, ya. Jadi ketika ada software yang kita gunakan di apotik mempermudah pekerjaan kita, ya, untuk data stok, untuk data laporan, ya, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dalam informasi teknologi. Nah, sekarang hanya strateginya bagaimana cara mencari yang paling efektif dan efisien. Ya, ada quotes, jangan takut gagal, ya, tetapi takutlah jika tidak pernah mencoba, ya. Ketika kita belum mencoba, kita nggak tahu kita berhasil atau enggak, ya. Jadi, ya, kita harus mencoba. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, ya. Ini hanya strategi-strategi
yang bisa nanti kita gunakan ketika kita mau punya bisnis ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Suara saya kedengeran nggak? Jangan dari tadi suaranya putus. Kedengaran, Bu. Oh, kedengeran. Oke. Kedengeran ya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Tadi suara saya jelas nggak? Karena ini saya pakai iPad, jadi nggak bisa lihat. Jelas suara saya tadi? Mbak Jelas, Vi, Bu. jelas ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini kelas S1, ada pengalaman kerja di apotik Ada, Bu. atau masih bekerja juga Mbak Sarah di apotik? Masih bekerja, Bu. Oh, masih bekerja. Ya, jadi coba nanti boleh kalau masih bekerja, jadi ada wadah ya untuk bisa lihat apotik tempat kerjanya pakai strategi apa sih kira-kira ya. Nah, itu bisa dipelajari ya ketika nanti ya mudah-mudahan ya kita semua misalnya punya kesempatan punya rezeki biar punya apotek sendiri misalnya. Nah, kita udah tahu nih strategi apa nih yang kira-kira kita bisa pakai ya. Karena itu akan mempermudah ya suksesnya suatu bisnis ya. Mbak Florita ini di apotik kah? Iya Bu, di apotek Bu. Oh, kerja di apotik juga ya. Ada yang mau ditanya atau belum ada? Belum? Ini udah nambahnya 12 mahasiswa yang masuk. Oke. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, ada tugas untuk membuat SOP. Ya, buatlah 10 SOP untuk kebutuhan di apotik. Ya. Nah, yang kerja di apotik nih, Mbak Sarah, Mbak Flo ya, itu bisa lihat apa aja sih SOP yang dibutuhkan di apotik. Ya, banyak banget ya. Nah, itu tugas dibuat untuk satu kelas. Jadi boleh dibagi aja satu kelas ada berapa tadi? 14 mahasiswa Ya, ya. Bu. Nah, jadi masing-masing buat berapa? Ya. Pokoknya dibikin 10 standar operasional prosedur. Ya, apa aja sih kira-kira yang ada di apotik SOP-nya? Coba sebutin. Apa aja? Pas penerimaan barang bukan Bu? Penerimaan barang, apalagi? Banyak banget SOP yang perlu di apotik. Apalagi? Perencanaan sediaan farmasi, penyimpanan, Perencanaan, apalagi? penyiapan dan labeling sediaan, Ya, penyimpanan sediaan farmasi, pengelolaan sediaan farmasi, pembayaran, pembersihan alat. ya banyak ya. Jadi pilih 10 SOP yang penting yang perlu di ada di apotik ya. Nanti minggu depan dipresentasikan ya untuk bahas isi dan SOP yang sudah dibuat. Ya, jadi ini 1 sampai 2 orang ya, satu ya bikin SOP. Ya, ada yang berdua, ada yang sendiri. Ya, minggu depan dipresentasikan. Sudah? Ibu mau nanya Ada dong Bu. ya? Ya, kalau misalkan SOP-nya sesuai misalkan di tempat kita yang bekerja boleh Bu? Ya, boleh aja, tapi ya bolehlah bawa. Tapi 10 SOP ini harus berbeda ya. Iya Jangan Bu. sama. Ya. Ya memang kamu kan baca dulu SOP-nya kalau memang ada di tempat kerja, baca dulu. Terus kalau menurut kamu ya SOP-nya udah dijalankan dengan baik, sesuai, ya boleh itu dibawa ya. Kalau SOP-nya nggak jalan atau nggak sesuai dengan apa yang di itu kan nggak berarti belum belum betul gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
terkait tugas. Cukup? Cukup, saya absen sebentar ya. Sarah Permata. Cuti, Bu. Cuti, Bu. Kenapa? Cuti. Oh, cuti. Sarah Fauzia. Hadir. Anissa Rahma. Hadir, Bu. Gita Amelia. Gita hadir ya. Yusnia. Hadir, Bu. Roida. Hadir, Bu. Florita. Hadir, Ibu. Putri Lestari. Hadir, Bu. Fariza. Hadir, Bu. Arta Junita. Hadir, Bu. Azahira. Hadir, Bu. Abdul Hafiz. Abdul Hafiz ada? Nggak ada. Anita Hayatunufus. Anita ada? Hadir. Jaringannya keluar masuk, Bu. Oh, sinyal kali ya. Deborah Erma. Hadir, Bu, Deborah. Deborah hadir. Oke, ada yang belum dipanggil namanya? Bu, Abdul Hafiz, Bu. Abdul Hafiz ada? Ada, Ibu. Oh, kemana Mas tadi dipanggil Mas? Tadi pakai Oke. headset, suaranya nggak keluar, Ibu. Oke. Udah ya. Jadi nanti tugasnya tolong dikerjakan. Nanti kita bahas minggu depan. Ya. Terima kasih semuanya. Akhir dulu pertemuannya pagi ini. Ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Terima kasih.